Assalamualaikum anak-anak, masih semangat ya belajar jarak jauhnya? Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia lagi, yaitu bab 4 tentang teks LHO. Apa sih LHO itu? LHO adalah laporan hasil observasi. Oke, baik. Yang pertama akan kita bahas adalah menyibak teks LHO. Apa sih menyibak itu? Menyibak adalah membuka, atau dengan kata lain, kalian saat membuka korden itu bisa dikatakan dengan menyibak. Yang pertama akan kita bahas adalah definisi, ciri tujuan, dan isi, serta ciri bahasa teks LHO. Yang kedua yaitu informasi dalam teks LHO. Yang ketiga adalah simpulan isi teks LHO. Yang keempat adalah struktur dan aspek kebahasaan teks LHO. Yang terakhir atau yang kelima yaitu rangkuman dan penyusunan teks LHO. Untuk selanjutnya, laporan hasil observasi Ibu singkat menjadi LHO. Oke, kita lanjut. 1. Definisi, ciri tujuan, dan isi serta ciri bahasa teks LHO. Kita akan bahas satu persatu tentang definisi teks, ciri tujuan dan isi, serta ciri bahasa teks LHO. Definisi atau pengertian teks LHO. Sebelum kita masuk ke teks LHO, pertama kita akan bahas observasi. Observasi adalah kegiatan pengamatan terhadap keadaan, objek, atau peristiwa yang akan diteliti. Sedangkan teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakan investigasi atau penelitian secara sistematis. Jadi, teks LHO atau teks laporan hasil observasi dibuat setelah adanya pengamatan terhadap suatu objek atau sesuatu. Jadi, dibuat berdasarkan fakta, dan teks ini bersifat objektif. Yang akan kita bahas berikutnya adalah ciri tujuan dan isi teks LHO. Yang pertama ada disusun secara cermat, kemudian bersifat meyakinkan, selanjutnya dapat dibuktikan kebenarannya atau bersifat faktual, kemudian disusun dengan bahasa jelas dan mudah dipahami. Yang kelima, isi yang dipahami adalah ilmu tentang suatu objek atau konsep. Yang keenam, objek yang dibahas bersifat umum. Yang terakhir, memerinci objek secara sistematis dari sudut ilmu. Ciri bahasa teks LHO ada 4. Yang pertama, kata baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan dan juga sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contohnya adalah kata abjad. Bakunya menggunakan D, tidak bakunya menggunakan T. Kata baku berpikir, tidak bakunya berpikir. Kata bakunya cabai, tidak bakunya cabai. Kata bakunya definisi, tidak bakunya definisi. Ciri bahasa yang kedua adalah kata istilah. Contohnya aritmatika, istilah matematika. Amputasi, istilah kedokteran. Grafik, bisa matematika, bisa geografi, dan sebagainya. Hama, kata istilah untuk pertanian. Pianis, kata istilah untuk musik. Kemudian kalimat klasifikasi. Apa sih klasifikasi? Klasifikasi itu adalah kalimat pembagian atau penggolongan. Contohnya bisa kalian lihat di sini berdasarkan jenis makanannya. Hewan dibagi atau digolongkan menjadi 3. Ibu beri tanda ke huruf yang bercetak tebal. Kalian simak di sini, ini adalah kata klasifikasi. Kemudian contoh berikutnya, aliran musik terdiri dari beberapa jenis yaitu rock, pop, jazz, dangdut, dan sebagainya. Ciri bahasa yang terakhir atau yang keempat yaitu kalimat definisi. Kalimat definisi adalah kalimat pengertian atau kalimat yang menjelaskan tentang suatu objek. Contohnya adalah ditandai dengan kata adalah dan merupakan. Di sini menggunakan contoh uang. Uang adalah alat pertukaran yang sah. Sedangkan yang kedua, masjid merupakan tempat beribadah umat Islam. Jadi sampai sini semoga kalian paham yang Ibu jelaskan.
Kali ini kita akan membahas tentang informasi dalam teks LHO. Ibu akan memberitahu bagaimana cara menemukan informasi penting dalam teks LHO. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memahami keseluruhan teks laporan. Kemudian yang kedua, memahami isi teks laporan hasil observasi. Yang terakhir atau yang ketiga, menemukan ide pokok pada setiap paragraf teks laporan hasil observasi. 3. Simpulan isi teks LHO. Langkah-langkah menentukan gagasan pokok pada teks LHO sebagai berikut. Yang pertama, simpulan isi teks LHO dalam bentuk gagasan pokok. Yang kedua, simpulan isi teks LHO dalam bentuk peta konsep. Kita jabarkan satu persatu. Langkah-langkah menentukan gagasan pokok pada teks LHO dibagi menjadi 5. Yang pertama, mendaftar kata kunci. Yang kedua, memetakan bagian-bagian pada teks. Yang ketiga, memetakan paragraf. Yang keempat, menentukan kalimat utama. Yang kelima atau yang terakhir, merumuskan inti kalimat utama. Pada slide berikutnya, Ibu akan menjelaskan tentang contoh teks LHO. Simak baik-baik contoh teks LHO berikut. Ibu tampilkan contoh teks LHO berjudul kucing. Kalian bisa baca teks berikut dengan seksama. Nah, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara memindahkan teks LHO menjadi peta konsep. Sebelumnya, kalian tentukan dulu apa yang akan kalian buat atau diagram apa yang ingin kalian buat. Ibu pakai contoh di sini adalah pohon. Di sini ada 5 paragraf, berarti kalian harus membuat 5 dahan pohon atau 5 daun pohon. Di tengah-tengah kalian tulis nanti judulnya ya. Yang pertama di tengah kalian tulis judul yaitu kucing. Di paragraf pertama, apa kata kuncinya? Kata kuncinya adalah pengertian kucing. Hal ini ditandai dengan kata kucing adalah jenis hewan mamalia dari keluarga Felidae. Kemudian paragraf kedua, kata kuncinya adalah pengelompokan kucing, ditandai dengan kucing dapat dikelompokkan menjadi 2, dan sebagainya. Di paragraf ketiga, ciri fisik kucing ditandai dengan kalimat kucing rumahan dapat mencapai tinggi 45 cm dan sebagainya. Di paragraf keempat, sifat kucing. Hal ini ditunjukkan dengan kucing jenis ini juga termasuk hewan penyendiri di mana masing-masing kucing memiliki daerah sendiri. Yang terakhir atau paragraf kelima adalah simpulan. Pada umumnya, kucing peliharaan tidak berbahaya bagi manusia karena tubuhnya sangat kecil. Dari sini semoga kalian paham yang dimaksud dengan peta konsep atau diagram yang akan kalian buat untuk menentukan kata kunci dari teks HO. Informasi penting yang terdapat pada paragraf, kita masih menggunakan teks LHO yang terdapat pada slide sebelumnya yaitu kucing. Di mana ada 5 paragraf, kalian jabarkan masing-masing kalimat utama pada paragraf. Contohnya yang pertama, paragraf 1, kucing termasuk dalam golongan karnivora atau pemakan daging. Paragraf kedua, kucing dikelompokkan menjadi kucing besar dan rumahan. Paragraf ketiga, kucing rumahan dapat mencapai tinggi 45 cm, panjang 60 cm, berat 16 kg. Yang paragraf keempat, cara kucing mempertahankan diri dari serangan musuh. Kemudian paragraf terakhir, pengaruh keberadaan kucing di sekitar kita. Pembahasan selanjutnya yaitu struktur dan aspek kebahasaan teks LHO. Yang pertama kita bahas adalah struktur teks LHO, selanjutnya adalah aspek kebahasaan teks LHO. Mari kita simak bersama. Struktur teks LHO ada 4. Yang pertama yaitu definisi umum. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Yang terakhir, simpulan bersifat opsional, boleh ada, boleh tidak. Untuk lebih jelasnya, kita simak contoh teks berikut. Contoh teks LHO beserta strukturnya.
Kalian simak baik-baik. Di sini judulnya adalah lingkungan hidup. Definisi umum adalah pengertian dari lingkungan hidup ditandai dengan kata adalah. Jadi kalimat utama dalam definisi umum itu ada adalahnya. Pengertian dari lingkungan hidup. Kemudian deskripsi bagian Indonesia merupakan paru-paru dunia kedua. Jadi Indonesia adalah bagian kedua dari dunia. Di negara ini terdapat tumbuhan dan hewan yang khas seperti tumbuhan dan hewan yang khas ini juga dijabarkan dari bagian-bagian Indonesia ya. Kemudian deskripsi manfaat, di sini pasti ada kata manfaatnya. Alam yang indah ini harus dijaga, cintai, dan dilestarikan. Kecintaan pada alam itu harus selalu kita tumbuhkan kepada seluruh warga Indonesia. Selain itu, rasa cinta juga harus ditanamkan agar Indonesia tetap menjadi paru-paru dunia yang bermanfaat bagi kehidupan seluruh makhluk yang hidup dari masa ke masa. Sampai sini Ibu harap kalian paham tentang struktur teks LHO yang sudah Ibu berikan contohnya. Kalian bisa cari contoh lain di internet. Aspek kebahasaan teks LHO. Jadi saat kalian akan membuat teks LHO, kalian harus memperhatikan kebahasaan berikut. Ada 5. Yang pertama kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri dari subjek predikat. Minimal subjek predikat objek boleh. Contohnya adalah buah manggis berdiameter 5,5 cm. Buah manggis termasuk subjek, berdiameter 5,5 termasuk predikat. Terus, manggis adalah sejenis pohon hijau. Manggis adalah subjek, pohon hijau adalah predikat. Yang kedua ada huruf kapital. Apa itu huruf kapital? Huruf kapital adalah huruf besar yang digunakan pada momen-momen tertentu atau pada kata tertentu. Contohnya di sini ada pelaksanaan HUT kemerdekaan RI. HUT ditulis huruf kapital karena singkatan peringatan hari besar. Kemudian RI ditulis huruf kapital karena termasuk nama negara. Kemudian yang kedua contohnya terumbu karang termasuk dalam jenis Cnidaria anthozoa. Ditulis huruf kapital karena termasuk kata istilah. Dalam hal ini adalah istilah biologi atau IPA. Kemudian tanda koma. Tanda koma digunakan untuk memisahkan rincian-rincian objek. Contohnya di sini ada buah manggis dipercaya bisa menyembuhkan sariawan, disentri, amandel, abases, dan lain-lain. Kemudian buah manggis kaya akan antioksidan terutama saton, tanin, dan asam fenolat. Kemudian lanjut tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat atau untuk memisahkan antara ribuan dan ratusan pada bilangan. Contoh, pada sektor formal di Jateng tercatat 22.578 orang di 1.293. Di sini dibagi menjadi ditandai dengan titik. Kemudian yang terakhir adalah imbuhan asing. Imbuhan asing adalah kata serapan yang diambil dari bahasa asing, kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia. Contohnya adalah duniawi. Dunia adalah kata dasar, ditambah dengan akhiran wi menjadi duniawi. Ilmuwan, ilmiah, dari kata dasar ilmu ditambah imbuhan iyah, imbuhan asing iya. Kemudian terakhir mahasiswa, kata dasar siswa ditambahi dengan imbuhan maha.
Sampai sini kalian cermati baik-baik contoh dari aspek kebahasaan yang sudah Ibu jelaskan agar lebih paham lagi. Akhirnya kita tiba pada penghujung, yaitu rangkuman dan penyusunan teks LHO. Bagaimana cara merangkum dan menyusun teks LHO yang baik dan benar? Ibu akan beritahu caranya pada slide berikutnya. Langkah-langkah merangkum teks LHO yang benar. Pertama, kalian harus mempersiapkan atau mencatat teks yang akan dirangkum dengan teliti. Kemudian yang kedua, mencatat pokok-pokok gagasan yang menjadi inti teks. Yang ketiga, merangkaikan kembali inti teks tersebut dengan kalimat sendiri secara ringkas, berdasarkan pokok-pokok gagasan yang telah kalian catat. Kemudian yang terakhir, menyunting atau melihat-lihat kembali atau memperbaiki, merevisi rangkuman baik dari segi isi maupun dari segi bahasa. Sebelumnya sudah kita bahas cara merangkum teks LHO yang benar, sekarang cara menyusun teks LHO yang baik dan benar. Hal yang pertama kalian lakukan adalah melakukan kegiatan observasi atau pengamatan terhadap objek apa yang akan kalian jadikan bahan untuk membuat teks LHO. Yang kedua, membuat kerangka teks LHO. Dalam membuat setiap karangan atau cara membuat setiap teks, kalian harus menyertakan kerangka. Tujuannya adalah untuk mempermudah kalian dalam menyusun teks. Kemudian yang ketiga, menyusun teks LHO dari strukturnya, dari definisi umum, kemudian deskripsi bagian, kemudian yang terakhir deskripsi manfaat dan simpulan jika kalian ingin memberikan simpulan. Yang terakhir, menyunting teks LHO. Menyunting adalah kegiatan memperbaiki atau merevisi atau mengecek ulang hasil dari teks yang sudah kalian kerjakan. Jika masih ada yang salah, kalian bisa perbaiki dan kalian benahi menjadi yang benar. Oke, selamat belajar dan semoga sukses untuk kalian semua. Kita doakan semoga pandemi ini segera berakhir. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.